Nah, misalkan kita punya masalah seperti ini gitu ya, kita akan lihat aplikasinya. Kita punya, misalkan ada seorang yang punya perusahaan gitu ya, perusahaan Batako. Jadi perusahaan ini itu memproduksi 3.000 Batako per bulan biasanya, gitu ya. Terus, nah karena ada penambahan karyawan, gitu ya, karena ada penambahan karyawan, produksi Batako bertambah 500 tiap bulan. Nah, bertambah tuh 500 tiap bulan, gitu. Jadi bulan pertama 500, bulan kedua berarti 1.000 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kalau jika pertambahannya konstan 500 terus, nah berapa banyak Batako yang misalkan diproduksi pada bulan ke 10 misalkan, gitu ya. Nah, misalkan ditanya seperti ini, gitu ya. Jadi ada suatu pabrik Batako, dia biasanya memproduksi 3.000 sebulan. Tapi karena ada tambahan pekerja, maka produksinya bertambah jadi 500 tiap bulan. Gitu. Nah, sorry, ini 3.000 Batako bulan pertama. Gitu ya. Di bulan pertama. Nah, karena ada tambahan pekerja, maka setiap bulan naik 500. Gitu. Nah, berarti gimana? Berarti misalkan kita punya 3.000 gitu ya. Terus karena ada tambahan, berarti ke depannya berapa? Berarti bulan depan pasti ya 3.500, sorry. Ya, terus bulan ke depannya berapa lagi? Bulan ke depan, karena tambahnya 500 per bulan, udah bulan kedua berarti apa? Ya berarti 4.000. Terus nanti 4.500 dan seterusnya. Kalau bulan ke-10 berarti apa? Ya, kita bisa hitung ya, 3.000, 3,5, 4.000, 4,5, terus 5.000, 5,5, 6.000, 6,5, 7.000, 7,5 gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan seperti apa? Pola barisan aritmatika gitu ya. Dengan apa? Suku pertamanya 3.000 dan bedanya apa? 500. Berarti ini kita bisa tulis ya, suku ke N-nya, sorry, bukan UN, tapi SN gitu ya. Suku ke N-nya apa? Ya 3.000 ditambah apa? Ya N kurang 1 kali 500. Berarti jadinya apa? 3.000 tambah 500 N kurang 500 di 500 N tambah 2.500. Berarti kalau ke 10 bagaimana? Ya kalau S10 berarti 500 kali 10 tambah 2.500. 5.000 tambah 2,5, 7.500. Seperti di atas. Terus kalau ditanya, berapa total Batako ini produksi pada 5 bulan pertama? Ya berarti tinggal pakai ini ya. Kita sudah tahu apa? Setengah kali 5 dikali suku pertama berapa? Ya 3.000. Suku kelima berapa? Ya tinggal 500 kali 5, 2,5 tambah 2,5, 5.000. Gitu. 5 per 2 kali apa nih? 8.000 ya. 8 bagi 2. Di sini 4. 4.000 kali 5, 20.000 Batako. Nah, jadi itu ya, itu salah satu contoh aplikasi dari apa? Barisan aritmatika. Nah, kalau barisan geometri, barisan dan deret aritmatika gitu ya. Kalau geometri contoh ini. Misalkan Dido gitu ya, Dido menabung di bank BCB gitu ya. Kita tidak boleh sebut merek
Misalkan nabung di Bank BCB 100.000 rupiah. Nah, terus dibilang bunganya itu 10% per tahun. Berarti bagaimana? Kalau tahun berarti kita tahu ya tahun ke 0 berarti uangnya masih ya 100.000. Ya kalau sudah tahun ke 1 berarti apa? Ya 100.000 ditambah 10% dari 100.000 apa tambah 10.000 gitu ya. Jadinya 110.000. Nah kalau tahun kedua bagaimana? Ya tahun kedua berarti apa? 10% dari yang tahun sebelumnya. Gitu ya. Tahun sebelumnya ada 110.000 berarti ya total uangnya apa? 110.000 uang tahun pertama ditambah apa? 10% dari ya 110.000. Berapa nih? 110.000 ditambah apa? 10%-nya berarti apa? Kita buang 1 nol. 11.000. Berarti jadinya apa ya? 121.000. Terus kalau tahun ketiga berarti apa ya? Uang tahun kedua ditambah apa? 10% uang dari ya ditambah bunganya toh berarti 10% dari uang tahun kedua. Berarti jadinya apa? Ya ini 121.000 ditambah apa 10%-nya ini apa 12.100. Berarti apa nih jadinya? 133.100. Nanti nah sekarang kalau gini ditanya pada tahun ke-15 gimana? Kan tidak mungkin dihitung ini terus. Nah, di sini ada ternyata kalau kita menghitungnya gitu ya. Misalkan kita namakan F itu adalah FN itu adalah ini menandakan tabungan pada tahun ke N gitu ya. Maka ya FN terus oke itu tabungan pada FN terus setelah itu misalkan P itu adalah bunga awal modal awal kok bunga modal awal biasanya kan tabung ada uang awal gitu ya modalnya yang ditaruh di bank berarti apa FN itu apa ya P dikali apa 1 ditambah sorry ini kalau I-nya itu bunga dalam desimal. Nah, itu adalah FN adalah P ditambah FN adalah P dikali 1 tambah I pangkat N. Jadi kayak gitu. Jadi tadi, misalkan kalau 10%. 10% kan sama dengan 0,1 ya. Berarti kalau ditanya F, misalkan 10, ya berarti apa? Ya 100.000 dikali apa? 1 tambah 0,1 pangkat 10. Jadinya apa nih? 100.000 tambah 1,1 pangkat 10. Tinggal dihitung pakai kalkulator ya. Seperti itu. Nah, tapi ingat, biasanya dalam masalah bunga, ada yang dibayarkan apa tuh? Berarti ini kalau rumusnya apa ya? Tadi ini ya. Jangan lupa ya, jadi rumusnya apa? Fn sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau bunganya, gitu ya, misalkan gini, bunga 10%, terus dibayar per bulan. Per bulan. Bunga 10% dibayar per bulan. Nah, itu bagaimana? Gitu ya. Ya, kalau dibayar per bulan artinya apa ya? Berarti setiap bulan. Gitu. Berarti ya, oke, misalkan 10%. Berarti kalau dibayar per bulan, ya berarti kita hitungnya bagaimana? Misalkan dibayarkan per bulan. Berarti ya kita hitung, ini kalau 10% per tahun. Kalau dibayar per bulan ya berarti apa? Ya berarti satu bulan bunganya ya 10% bagi 12. Ya sekitar 0,883 lah. 83% gitu. Nah, seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, kalau dibayarkan per bulan, nah sekarang berapa uang pada
tahun ke-10. Tahun ke-10. Kalau tadi ini ya, ini kalau bunganya dibayar per tahun. Kalau ini di bunganya per tahun, tapi dibayarnya tiap bulan. Ya berarti apa? Ya bunganya begini, berarti apa? Dihitungannya berarti apa? Ya F10 jadinya apa? Ya bunga modal awal dikali apa? 1 ditambah apa? Ya tadi bunganya per bulan. I dibagi dengan apa? Dibagi dengan 12, terus dipangkat apa? Ya, karena kita mau tahun ke-10, 10 tahun, berarti artinya apa? Berarti karena dibayar per bulan, berarti kita hitung. Kalau dalam 1 tahun 12 bulan. Kalau 10 tahun, berarti 10 kali 12 ya. Berarti jangan lupa di sini pangkatnya apa? 10 kali 12. Berarti jadinya apa? Ya 100.000 dikali apa nih? 1 ditambah I-nya tadi apa? 0,1 ya. Per 12 pangkat 120. Ini jadinya 100.000. 0,1 bagi 2 itu sekitar tadi sudah ya 0,83%. 0,83%. Berarti bagi 100, 0,83 per 100 gitu ya. 0,0083 pangkat 120. Nah, ini jadinya. Nilainya beda, jelas. Gitu ya. Coba kalau dihitung gitu ya. Oke, saya akan coba hitung sebentar. Kita lihat yang ini nilainya berapa. Kita coba hitung ya. 1 tambah 0,1 pangkat 10. Oke, ini tuh sama dengan 100.000 dikali 2,594 lah. Jadinya berapa tuh? 259.400 lah ya. Gitu. Nah, tapi kalau yang di bawah ini nilainya beda nih. Coba kita hitung ya. 1 ditambah 0,00 0,00 atau 0,083. Iya, benar ya. 0,0083 pangkat 120. Nah, yang tadi berapa? 2,59 ya. Nah, kalau ini nilainya berapa? Ya, 100.000 dikali apa? 2,696. Jadinya apa? 269.600 lah. Bayangkan. Berarti yang lebih besar mana? Ya, yang lebih besar yang di bawah. Gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau kalian punya bunganya sama, 10% per tahun, tapi kalau yang satu dibayarkan per bulan atau per 3 bulan, gitu ya, maka pasti yang lebih besar kalian dapat kalau dibayarkan tadi per 3 bulan, per bulan, atau per semester, gitu ya. Nah, jadi kalau seperti itu, berarti rumusnya ini ya, Fn itu apa? 1P dikali apa? 1 ditambah I per M dikali apa? N. Pangkat M kali N. M itu apa? M itu kita bisa bilang sebagai ya frekuensi pembayaran. Gitu. Jadi kalau dibilang bayarnya per bulan, ya bunganya 10% per tahun. Ya berarti kalau bayar per bulan berarti berapa kali frekuensi bayarnya dalam 1 tahun? Kita lihat frekuensi bayarnya dalam 1 tahun. Ya kita tahu ya, kalau bunganya per bulan berarti dibayar 12 kali setahun. Kalau per 3 bulan ya 4 kali. Gitu ya, seperti itu. Oke, itu aplikasi dari barisan geometri. Gitu ya. Nanti coba dipelajari. Saya akan kasih
tugas. Oke, tugasnya berikut ya. Semoga kelihatan. Oke. Saya coba rotate. Nah, ini tugasnya ya. Oke. Tugasnya yang pertama, kerjakan nomor, kelihatan ya. Kerjakan nomor 1, nomor 4, nomor 6, terus nomor 8. Oke, 1, 4, 6, 8. Terus sabar, saya tambahkan lagi. Masih ada satu temennya. Oke. Tadi 1, 4, 6, 8. Kemudian nomor ini. Nomor 10. Sorry. Nomor 10. Setelah itu nomor 10. Dan nomor 12. Oke, seperti itu, gitu ya. Nah, di sini kalian perhatikan ya. Ini maksudnya di sini deret itu adalah maksudnya itu barisan, gitu ya. Tapi tadi kita bedakan ya barisan dan deret. Barisan itu kita maksudnya sebagai apa? Kumpulan dari suku-sukunya. Kalau deret itu adalah apa? Jumlahan. Cuma di buku yang kita pakai ini tidak dibedakan ya. Semuanya dipakai namanya deret untuk barisan dan untuk deret dipakainya deret. Tapi bedanya adalah notasinya. Gitu ya. Kalau suku, kalau barisan itu notasinya S, kalau deret notasinya J di sini. Jadi seperti itu. Jadi yang ini dari sebuah deret ukur maksudnya barisan. Barisan ukur apa? Geometri gitu ya. Seperti itu. Ini juga sama ya, deret hitung juga. Ini juga barisan, gitu ya. Barisan hitung. Gitu ya. Ini juga, pokoknya yang ada deret-deret pakai barisan semua. Tapi ya jelas kalau ditanya J5, J8 artinya ya ditanya deret yang tadi